pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengawali pembelajaran di hari ini, kita biasakan seperti pembiasaan kita, yaitu berdoa sebelum pembelajaran. Tadi pagi siapa yang paling pagi datangnya? Kita melatih siapa yang paling disiplin akan dapat reward. Reward itu apa? Ya. Hadiah. Yang paling pagi tadi siapa datangnya? Siapa? Alista? Oh iya, Alista. Coba rewardnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa memulai pembelajaran. Di tempat duduk saja disiapkan berdoa seperti biasa. Siap-siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah, kita sudah memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, tidak diulang bablas hilang. Perkara kita mau belajar tidak berdoa, kita tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah, pagi hari ini semua masuk? Masuk. Muridnya Bu itu berapa ya jumlahnya? Kan dia pasti tahu semua masuk. Ya kan? Pak, luar biasa. Kalian sudah menerapkan ya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Nanti kalau hari ini masuk semua, berarti kalian sudah menerapkan makan makanan bergizi, tidurnya sudah cukup. Apalagi rajin tak? Berolahraga. Baiklah, berarti kalian sudah melaksanakan 7 kebiasaan yang harus kita laksanakan di setiap hari. Hebat semua. Hari ini ada yang baru. Apa yang baru? Nah, mungkin hari ini mau membelajarkan. Kita mau belajar bersama tentang mata pelajaran baru. Baru sekali, karena Bu Ingin juga baru mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran ini, yaitu pembelajaran tentang KKA, atau istilahnya kita menyebut dengan bukan KKA kereta api yang panjang loh ya. KKA, kode dan kecerdasan artifisial. Baru mendengar toh. Kalau biasanya kan ada matematika, ada bahasa Indonesia, itu sudah sering mendengar. Sudah. Kalau kode dan kecerdasan artifisial baru sekarang ya. Tapi saya yakin kalian sudah sering menggunakan. Apa ya? Dalam pembelajaran mata pelajaran kode nanti ada materi berpikir komputasional. Apa lagi itu? Coba nanti kok kita itu perlu mempelajari kode dan kecerdasan artifisial, materi tentang berpikir komputasional. Supaya apa? Supaya apa? Kita itu tidak tertinggal zaman. Kita itu bisa update, bisa up to date tentang perkembangan zaman, tentang teknologi. Saiki siapa yang tidak punya HP? Saya tanya. Nah, tidak ada yang angkat tangan karena saya yakin semuanya
kejujurannya. Bagus, semua punya. Berarti di rumah semua punya HP. HP itu kalau dimiliki, dipunyai kita, ngomong di tok nang rumah, disimpan, apa kalian gunakan? Kalian gunakan. Tentunya dengan adanya HP, kalian lebih mudah atau tidak? Ya. Nah, baiklah, ini nanti materi pembelajaran kita yaitu tentang berpikir komputasional. Langkah-langkah pembelajaran kita ini nanti toh yang akan diajarkan sama Bu Iin. Kita nanti akan melalui langkah pembelajaran seperti Bu Iin nanti akan menyampaikan materi tentang berpikir komputasional itu apa. Nanti akan ada penampilan video. Kalian akan menyimak video pembelajaran, yaitu video tentang berpikir komputasional. Yang menyimak video itu nanti kegiatannya secara berkelompok. Ada yang secara mandiri, yaitu tugas individu untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian yang saya ajarkan ini bisa atau tidak, karena ini termasuk mata pelajaran baru dan sangat baru di pendengaran kalian, ya toh? Iya, baru dengar Bu saya. Baiklah, coba sekarang Bu Iin mau tanya. Tadi kan sudah ya, di rumah punya HP semua. Biasanya kalian pernah melihat di HP Android itu ada yang namanya Google. Kalian pernah menggunakan Google untuk apa? Bertanya. Alista mencari sesuatu. Pinter. Google digunakan untuk bertanya. Sepedanya kok ya sulit ya. Nah, waduh, Masya Allah. Google biasanya digunakan untuk bertanya sesuatu. Untuk apa lagi yang bisa tadi? Mencari sesuatu. Saya ini pinter. Diberi tugas sama Bu Guru mencarinya di Google, ya toh? Iya, enggak apa-apa. Jawab aja. Iya, pinter, bagus. Itu kejujuran buat kalian. Nilai tersendiri luar biasa. Saya ingin anak-anak di SDN Klub ini memiliki rasa jujur atau sifat jujur. Tidak apa-apa, karena memang Google kita biasanya menggunakan untuk bertanya sesuatu. Ada untuk mencari sesuatu, untuk menjawab, ya kan? Nah, di sini begini, sewaktu menggunakan Google, selain apa yang kamu cari kan terpenuhi ya, malah ngerti. Awak dewe yang tahu tadinya tidak tahu jawabannya, malah ngerti. Berarti kira-kira kamu itu dipermudah apa dipersulit sama Google-nya? Dipermudah. Nah ini di sistem Android HP kalian itu hanya salah satu yang saya contohkan, Google. Biasanya apalagi yang bisa membantu masalah kalian selain Google? Kalian pernah menggunakan aplikasi apa? Cici, AI, Cekmet, GPT, pernah dengar? Malah Bu Iin ini yang ketinggalan. Masya Allah, anak-anak kita sudah pernah menggunakan semua. Berarti aplikasi yang ada di Google, yang ada di HP Android kalian, itu kan mempermudah pekerjaan kalian, ya toh? Sing maunya kita selfie, gurih-gurih kelihatan jerawatnya, diceklik, cling, malah cuantik, kenalan dengan Dava. Ya Allah, ini Alista. Nah, berarti apa ya? Android sangat memudahkan kita, tidak? Ya. Nah, itu loh ada hubungannya. Kecerdasan artifisial ini apa berarti? Apa?
ini kok tidak mau turun? Oh ya. Nah, coba dibaca. Benar apa benar? Iya. Disuarakan toh membaca. Kelas 6 harus bisa menyuarakan saya membaca. Waktu membaca dalam hati ada sendiri. Baca dengan keras. Kecerdasan artifisial, kemampuan sistem yang ada di komputer yang bisa meniru kecerdasan itu seperti manusia untuk menyelesaikan masalah, mengambil keputusan. Tapi ingat, KA atau AI itu tetap dibuat oleh manusia. Berarti logikanya antara manusia dengan AI, pintar mana? Manusia. Pintar? Manusia. 100 wong singgah wae manusia. Berarti prayo pinter manusia. Nah, contoh, kamu di grup WhatsApp itu ada AI ya. Kamu apa ya bilang apapun kan dia nggak ngerti toh. Kalau jawabnya aku nggak tahu, nggak ngerti. Kalau dia tahu juga jawab semua pertanyaan dijawab ya toh. Enggak kan keluar jawabnya juga. Dia jawabnya jujur, tidak tahu. AI itu sifatnya jujur. Manusia jujur mana? Loh tadi loh saya sudah melihat sifat kalian yang Bu Iin suka adalah jujur. Ya toh? Kalian tadi sudah bilang punya HP, menggunakan Google untuk membantu tugas kalian dari Bu Iin. Ya toh? Tidak apa-apa. Karena sekarang kita itu tidak boleh ketinggalan zaman. Makanya sekarang itu pemerintah sedang mengemas yang namanya pembelajaran baru, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial, yaitu kecerdasan buatan sistem komputer yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jangan lupa itu yang membuat juga manusia. Nah, selain itu, materi yang akan kita pelajari bukan tentang banyak bagiannya ya, di coding dan AI itu banyak sekali bagiannya. Tapi pagi ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa Bu berpikir komputasional itu? Nah, berpikir komputasional yaitu berpikir secara cepat untuk memecahkan suatu masalah. Ya toh? Bukan berarti kita itu seorang programmer ya yang bisa menyelesaikan masalah seperti komputer, bukan. Ya toh? Kalau berpikir komputasional itu bisa diartikan seperti itu. Membagi masalah-masalah yang ada itu menjadi bagian-bagian kecil yang dipecah lagi menjadi yang sederhana secara logis. Logis itu apa? Mudah diterima, enak diterima, ya. Nah, berpikir komputasional, coba banyak sekali ya bagian-bagian dalam berpikir komputasional itu. Khusus hari ini yang akan Bu Iin bahas yaitu tentang algoritma. Apa Bu itu algoritma? Berpikir dalam komputasional itu banyak sekali bagiannya. Saya hanya menyebutkan satu, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada lagi algoritma, ada lagi abstraksi. Tapi khusus hari ini sing dipelajari satu-satu. Dan memang mempelajari sakmono kuwi. Istilah saja kalian baru mendengar, ya toh. Kalau kita pelajari semua tidak cukup sehari belajar itu. Kita bagian hari ini apa? Tentang algoritma. Apa Bu? Algoritma.
Ya enggak ngerti Bu saya. Oh baru dengar loh dari Bu ini hari ini loh. Iya Pak ya? Ya. Iya. Algoritma itu secara berpikir kita untuk memecahkan suatu masalah dengan membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita membuat tahapan-tahapan. Contohnya, misalkan kalian pernah tidak kalau di rumah diminta orang tua sewaktu ada tamu membuatkan kopi atau membuatkan teh, pernah? Pernah. Kalau kita membuat teh, misalkan apa yang kalian siapkan pertama kali atau langkah apa yang kalian lakukan pertama kali? Menyiapkan gelas. Menyiapkan gelas, Menyiapkan air. airnya disiapkan, Menyiapkan air. memanaskan air, Menyiapkan gula. menyiapkan gula. Tidak ditulis ingat enggak? Ingat ya, ada yang menyiapkan gelas, ada yang airnya, ada yang gulanya, ada yang kopinya. Setelah semua tersedia, kira-kira apa yang dilakukan? Hah? Diaduk dulu atau diapakan dulu? Diracik. Berarti diracik itu istilahnya apa? Dituang dalam gelas, pinter Alista. Dimasukkan dulu airnya, ya toh? Nah, baru kopi, gula itu dituangi air mendidih, monda airnya. Airnya membuat kopi. Tahapannya yang pertama apa misalnya? Menyiapkan gelas, Menyiapkan air. Menyiapkan gula. Menyiapkan kopi atau teh. itu yang dinamakan tahapan-tahapan berpikir secara komputasional bagian algoritma. Mulai paham ya sedikit-sedikit ya? Mau dari awal kok pembelajaran coding, dari coding turun lagi ke berpikir komputasional, dari berpikir komputasional turun lagi, dipecah lagi menjadi berpikir algoritma, menyusun tahapan-tahapan secara logis terhadap suatu masalah yang kita temui. Lalu arep setrika misalnya. Coba Lisa, kalau misalnya kita mau setrika, tahapan apa yang harus kamu lalui? Menyiapkan setrikanya. Menyiapkan setrikanya. Betul Raffi? Raffi pernah setrika juga atau di rumah? Oh, enggak pernah. Nah, terus yang menyetrikakan siapa? Masih Bapak Ibu? Oh ya, baik sekali ibunya. Kalau saya kelas 6 itu kalian juga harus mulai memudahkan pekerjaan orang tua, meringankan. Nanti kamu nanti jadi KA, kan memecahkan masalah orang tuamu, meringankan, ya toh? Ya. Jadi mulai sekarang mulai dibantu pekerjaan itu kalau kalian memang bisa. Terus setelah menyiapkan setrikanya, apa? Tahapan apa? Oh? Disiapkan bajunya, terus dikasih pewangi, apalagi disetrika, luar biasa, tepuk tangan. Meskipun jam-jam siang ya, tapi kok ya tetap semangat. Saya suka sekali, luar biasa. Tertarik loh dengan pembelajaran coding, senang. Pelajaran anyar dari Pak Menteri. Nah, Bu ini yang baru ini. Kemarin Bu ini latihan, sekarang ditularkan ke muridnya harus dan wajib, ya toh? Dan sekarang Bu ini punya video. Tolong disimak karena dalam kegiatan ini nanti Membuat mie goreng. ya kalian akan menuliskan langkah-langkah Bungkus mie goreng. sesuai video. Buka bungkus mie goreng. Di dalamnya ada mie, ada kecap, saus, dan minyak. Gambarnya Bumbu lucu. penyedap,
Simak lo ya. Kalian saya sajikan video, tidak hanya kok didelok, dipahami langkahnya apa, dicermati. Nanti ada tugas, orang hanya melihat, ya. Bisa kira-kira? Baiklah, setelah menyimak video tadi, tidak hanya menyimak atau tadi saya bilang urutan kegiatan pembelajaran yang harus kita lalui, ada kegiatan berkelompok. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu ya, membuat kelompok itu rasa udur-uduran. Kalian harus tetap memperhatikan persamaan KBI kalian di kelas itu haknya sama, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, haknya podo. Dan saya lihat sudah mulai ini kelompoknya. Satu deret saya lihat sudah ada laki-lakinya satu. Langsung saja, ya toh, kelompok apa namanya? Cari istilah yang sesuai dengan senengmu. Ayo Raffi pindah ke depan. Ayo geser. Sisi toy ada. Ayo gambar. Sini dapat. Menghadap ke sini. Ayo membentuk kelompok rasa lama-lama. Ya. Ada tugas yang harus kalian dibiasakan, kalian tidak usah menerima. Fokus kelas mentok. Perkara nompo itu, Mbak. Ketua kelompoknya sini. Ketua kelompok sini, satu orang dari kelompok masing-masing sini mengambil tugas LKPD. Di dalam kertas yang diambil oleh ketua kelompokmu, orang itu hanya kertas, ya toh. Di situ tertulis apa? Lembar kerja peserta didik. Apa yang akan kalian lakukan bersama kelompok kalian sudah tertulis di sini. Duduk bersama anggota kelompok kalian. Tulisin nama kelompok, jangan lupa. Diskusikan bersama teman kelompok kalian tentang isi video yang Bu Iin tayangkan tadi. Kelompok TikTok boleh. Aku nama kelompokku Instagram boleh. Gunakan istilah-istilah dalam AI. Kelompok apa? Modblok. Bebas nama kelompoknya, silakan. Nama kelompoknya apa? Silakan, saya beri waktu untuk mengerjakan. Menuliskan apa tugasmu? Usahakan satu kelompok itu jangan ada yang santai, ada yang berpikir, ada yang menulis, nanti ada yang tugasnya menyampaikan. Mudah sekali. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok. Saya tidak usah tunjuk. Yang berani maju duluan siapa? Yang berani maju duluan siapa? Kelompoknya siapa? Kelompok berapa? Kelompok apa namanya? Kelompok TikTok. Tepuk tangan dulu atas keberanian kalian. Luar biasa. Kelompok lain nanti tetap maju untuk menyampaikan. Silakan dibacakan yang keras tentang langkah-langkah yang harus kalian tulis sesuai video yang diputar tadi. Agak ke depan saja. Ya, ini soalnya. Duduklah bersama anggota kelompok kalian. Diskusikan bersama anggota kelompok tentang urutan Lebih keras. langkah membuat mie goreng dengan video yang Ya. kalian simak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok TikTok. Halo, kelompok sebelah, kelompok apa namanya? Apa? Trio legendaris. Saya tadi minta mencari nama-nama istilah dalam AI. Gak apa-apa, suka-suka, bebas. Tadi kelompoknya Anissa sudah menyampaikan ya langkah-langkah pembuatan mie gorengnya. Bagaimana menurut kelompoknya? Legendaris? Bagaimana menurutmu? Bagus? Benar? Sama tidak dengan
kita sudah melalui kegiatan berkelompok. Kegiatan berkelompok itu kan enak ya, bukannya enak, karena kita itu bisa berpikir bersama-sama. Kayak salah satu dari iso kan iso sing bantu, gitu. Sekarang untuk mengetahui tingkat kemampuan dan pemahaman kalian dengan pembelajaran mungkin hari ini tentang berpikir komputasional yang bersifat algoritma, ada tugas sendiri-sendiri, tugas individu sing harus kalian garap. Bisa toh? Insya Allah luar biasa. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Yang enggak yang lain taruh saja di situ, nanti saya ambil. Mau diambil aja, dibuangkan saja yang enggak kerja peserta didik yang berkelompok. Terima kasih. Sekarang keluarkan alat tulis masing-masing. Sekarang diisi namanya, nomor absennya, di dalam langkah-langkah pembuatan mie goreng tadi ada kalimat yang belum selesai atau kalimat rumpang. Tugas kalian yaitu mengisi bagian yang belum terisi. Sing urung eneng. Matuke ngangge kata apa yo? Tangan bagus. Oke. Oke. Ada yang belum kebagian? Dikerjakan. 10 menit cukup? Cukup? Dalam mengerjakan tugas mandiri, usahakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Untuk tugas mandiri, nanti dikumpulkan di mejanya Bu Im, ya. Kita sudah mau menjelang istirahat. Sebelum istirahat, coba Bu Im mau tanya tadi tentang pembelajaran kita hari ini. Berpikir secara komputasional. Bagian algoritma, yaitu apa? Membuat langkah-langkah secara logis. Kita membuat tahapan-tahapan dalam membuat pemecahkan masalah, membuat sesuatu bisa. Sebagai tindak lanjut, Bu I beri tugas kalian di rumah supaya orang tua kalian mendampingi di rumah. Kalian membuat apa? Ini saya bebaskan atau saya tentukan? Sebelum hari ini pembelajarannya Bu Im akhiri, ada yang ditanyakan? Ada yang tidak paham tentang pembelajaran yang Bu Im berikan hari ini? Alhamdulillah, berarti plong ya? Boleh istirahat. Untuk pembelajaran hari ini Bu Im akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.